It's so good to see you again. Welcome to follower yang baru pertama kali join di channel Rocky Gui Ministry. Kami menyambut dengan sukacita. Video kali ini benar-benar spesial karena kita akan collabs with channel Tanyakan Dokter. Follower, dalam video kali ini agak sedikit berbeda dengan video-video sebelumnya yang membahas tentang hal teologis dan praktis yang tentunya bermanfaat bagi kehidupan rohani kita. Follower dapat melihat di dalam video-video yang sudah kami tayang di dalam YouTube Rocky Gui Ministry. Saya sedikit review pada video sebelumnya dalam channel Rocky Gui Ministry. Saya sudah membahas diet sehat dalam konteks Alkitab. Dan kali ini kita akan fokus dengan hal medis kaitan diet bagi ibu hamil. So I wanna say thank you so much pada Dr. Jeffrey yang bersedia bincang-bincang bersama dengan saya kaitan diet bagi ibu hamil. Halo Dr. Jeffrey. Ya, halo Evangelis Rocky. Ya, terima kasih. Salam sehat ya. Salam sehat, Dok. By the way, follower, actually saya mengenal Dr. Jeffrey sudah cukup lama. Kami sudah saling mengenal sebelum beliau menjadi dokter. Sepengetahuan saya, Dr. Jeffrey adalah pribadi yang mandiri, pantang menyerah dengan segala keadaan, seorang dokter yang cerdas, suka senyum, plus handsome dan ramah dan selalu rindu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ini Evangelis Rocky ini dari dulu juga nggak berubah ya. Kalau muji itu selalu berlebihan banget. Ya, back to topic. Dalam video saya yang berjudul 8 peranan penting seorang wanita yang membuat laki-laki terpukau, salah satu peranan wanita yang penting adalah punya bentuk tubuh yang ideal. Karena wanita adalah karya seni terbaik sepanjang masa. Oleh karena itu semua ibu, semua wanita pasti ingin bentuk tubuhnya tetap langsing, bukan? Right? Apalagi dalam zaman milenial dan postmodern ini orang-orang berlomba tampil kece dan maksimal. Wow, you can see, I can see you. Wanita yang tubuhnya ideal alias apik pasti berani pakai baju you can see. Nah dok, biasanya ibu-ibu yang sudah punya 2 atau 3 anak, mereka selalu bilang baju-baju sudah nggak cukup di badan. So rasa percaya diri sudah menurun, pakai banget. Akhirnya trik dietnya yaitu dengan minum obat diet karena sudah nggak punya waktu untuk olahraga. Atau biar tidak terlihat berbadan besar, maka pakai baju yang agak gombrang. Padahal di zaman dahulu kala, kalau kita melihat Abraham istrinya yang begitu cantik sekali, namanya Sarah. Sampai-sampai Firaun suka karena memang so beautiful parasnya. Sarah nggak ada namanya program diet tuh, nggak pernah ada program fitness. Nah dalam konteks zaman sekarang ini, gimana dok solusi bagi moms yang udah terlanjur melar? Solusi buat moms yang sudah melar nih badannya. Memang kalau moms yang sudah punya anak, ya tubuhnya pasti nggak seperti kayak dulu, meskipun nggak semua. Ada memang moms yang sudah punya anak berapa ya badannya ramping-ramping aja. Baik lagi, solusinya ya moms harus memperjuangkan hal itu. Ya ramping tidak hanya dari penampilan, tapi sebenarnya ramping berat badan ideal pun juga untuk kesehatan. Ya, jadi moms mungkin harus mulai olahraga, mulai jaga makanan. Kalau konsumsi obat-obat diet, minuman diet, ya kita harus juga hati-hati. Mungkin ada embel-embel diet instan, turun berat badan segini dalam segini. Itu kita harus percaya nggak percaya, karena balik lagi prinsip diet itu harus defisit kalori. Artinya moms harus membatasi kalori yang masuk dari makanan, ya juga harus memperbanyak kalori yang keluar dari aktivitas olahraga. Jadi memang harus bayar harga ya, harus ada waktu untuk bisa melakukan hal itu, terutama untuk olahraga. Mau nggak mau kalau moms yang badannya melar nih habis melahirkan, ya harus melakukan diet dengan olahraga. Terutama mungkin yang sudah anaknya 2, anaknya 3, ya mau nggak mau harus seperti itu. Mungkin dokter dapat memberikan sedikit ulasan apakah benar para wanita yang setelah melahirkan atau sedang hamil, rata-rata berat badan mereka bertambah drastis. Walau tidak semua wanita. Demikian ya dok? Ya memang betul ya. Untuk ibu yang selama hamil atau habis melahirkan, pasti akan ada kenaikan berat badan. Kita bicara dulu saat hamil deh. Sekitar moms ya, mungkin bisa naik tuh sekitar 10-20% dari berat badan normalnya. Artinya mungkin bisa naik sekitar 6 sampai 16 kilo, bahkan bisa lebih. Tergantung bagaimana status gizi ya moms sebelum hamil, apakah memang sudah gemuk, atau juga tergantung bagaimana pola makan, pola aktivitas, apa yang dikonsumsi terutama sewaktu hamil. Ini menentukan juga
dari kenaikan berat badan ini. Jadi memang betul ibu yang hamil atau yang habis melahirkan pasti ada masalah dengan berat badan. Mengapa hal ini dapat terjadi, dokter? Ya balik lagi, kenaikan berat badan ini memang akan normal ya. Sebagian besar ibu hamil pasti akan naik berat badannya. Memang akan berbeda-beda kenaikannya. Kenaikannya dari mana? Ya tentunya dari perubahan fisik moms ya, dan juga tumbuhnya bayi di dalam. Kita bagi aja deh kenaikan berat badan moms sewaktu hamil mungkin bisa sampai 6-16 kilo, tergantung juga ya. Itu sepertiganya pasti akan dipakai oleh berat si bayi, ketuban, dan juga ari-ari yang tumbuh ya. Ari-ari itu dari kecil dia juga bisa gede seginian. Makanya nggak aneh kalau moms mungkin sewaktu hamil bisa naiknya berkali-kali lipat berat badannya. Kemudian belum lagi perubahan fisik yang terjadi ya, bisa dari berat payudaranya karena kan kelenjar payudara juga akan bertambah, otot-ototnya juga akan semakin membesar, penambahan volume darah ibu ya untuk menghidupi si janin itu juga akan lebih banyak volume darahnya, sehingga ya otomatis moms waktu hamil pasti akan lebih berat, apalagi nanti setelah melahirkan meskipun bayinya sudah keluar ya nggak langsung tiba-tiba ramping ya, pasti masih akan ada kenaikan berat badan, masih ada beratnya setidaknya tidak langsung normal seperti sebelum hamil gitu. Apakah melar tidaknya seorang wanita tergantung usia juga? I mean range usia setelah gadis maksudnya, dok. Ini apakah ada kaitan dengan keturunan atau produksi hormon dalam diri seorang wanita? Ya kalau bicara soal kenaikan berat badan ini memang sedikit sulit ya kita memprediksi apakah berhubungan dengan banyak faktor. Karena ada faktor-faktor lain yang dari dalam diri sendiri atau faktor dari luar. Contohnya lah, kalau wanita yang umurnya sudah 30 tahun ke atas biasanya lebih sulit untuk bisa menurunkan berat badan atau menjaga berat badannya ideal. Karena memang sudah usia. Ada hubungan juga faktor hormonal. Semakin bertambah usianya, semakin lambat juga metabolisme tubuh. Nggak cuma pada wanita, laki-laki pun juga akan begitu. Makanya juga akan bermasalah juga dengan berat badannya. Tapi sebagian besar nih masalah berat badan sebenarnya adalah dari lifestyle, apa yang dimakan, apa yang dikerjakan ya. Jadi apa misalnya lah kita punya keturunan gemuk, meskipun kita udah umur, kalau kita jaga makanan ya sebenarnya bisa-bisa aja, kecuali kalau makannya apa aja dimakan gitu ya kayak tong gitu ya itu pasti akan bermasalah dengan berat badan. Jadi balik lagi, sebagian besar memang bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam tubuh seperti usia, hormon, tapi juga sebagian besar dipengaruhi oleh faktor lifestyle. Bahkan itu yang memberikan peranan paling besar. Oh, jadi begitu ya, dok. Dok, apakah benar, dok, semua ibu hamil yang sedang menyusui ASI eksklusif porsi makan dan minum bertambah dibanding sebelum hamil? Why? Ya, jadi moms yang ASI eksklusif istilahnya kan sebenarnya memberi nutrisi buat si bayi ya. Bayi yang disusui. Memang ada beberapa persen nutrisi atau mungkin kalori yang harus dikeluarkan moms untuk menghidupi si bayi yang disusui. Apalagi ASI eksklusif artinya kan bayi hidup dapat nutrisi ya cuman dari air susu ibu gitu ya, nggak dari makanan yang lain. Otomatis memang moms akan lebih sering kayak ngerasa lapar ya, mengalami kekurangan nutrisi, sehingga memang harus dipicu dengan makan yang lebih bergizi. Sebenarnya bukan berarti jadi pembelaan nih. Kadang sebagian ibu yang menyusui, wah aku lagi menyusui harus makannya 2 piring. bukan harus seperti itu. Memang harus diperhatikan, lebih memperhatikan nutrisi daripada porsi. Ya kadang-kadang kita makan banyak, kalau misalkan yang dimakan tidak bergizi ya percuma juga gitu ya. Cuman kenyang doang. Jadi harus memperhatikan nutrisi. Ya memang ada yang mengatakan porsi ibu menyusui untuk makan tuh biasanya nambah 1/3 dari biasanya. Itu memang adalah kondisi yang umum terjadi karena memang menyusui, tapi bukan jadi pembelaan ya. Pembelaan karena menyusui makanya harus 2 piring atau bahkan 3 piring, itu kelebihan. Ya kalau kita bicara diet saat menyusui ini sebenarnya boleh-boleh aja dilakukan. Dalam tanda kutip, tidak boleh terlalu ekstrim. Yang ekstrim tuh gimana? Sampai nggak makan atau benar-benar mengurangi makanannya, olahraganya benar-benar diforsir, atau mungkin minum obat-obat diet yang belum tentu aman untuk si bayi yang sedang disusui. Jadi kita harus memang hati-hati kalau diet waktu menyusui. Mungkin banyak yang beranggapan nanti kalau saya diet ya, ngurangi makan, takutnya ASI-nya jadi sedikit, jadi seret. Faktanya sebenarnya tidak ada masalah ya dengan porsi makan ibu. Secara jumlah
ASI ini tidak dipengaruhi dengan seberapa banyak ibu makan. Ya, artinya mungkin moms yang puasa juga nggak apa-apa sewaktu menyusui, karena produksi ASI ini tergantung bagaimana seringnya kita memberikan ASI untuk si kecil. Semakin sering, ini otak dipicu untuk memproduksi hormon supaya ASI ini keluar gitu ya. Semakin sering, semakin banyak produksi ASI-nya. Cuman, kalau moms diet atau berpuasa misalkan, mengurangi makanan, sewaktu menyusui itu akan berdampak pada kandungan nutrisi. Contohnya seperti protein, lemaknya mungkin akan mengalami penurunan, sehingga dampaknya tidak maksimal secara kualitas dari ASI-nya. Tapi kalau diet nggak apa-apa, terutama mungkin moms yang kenaikan berat badannya saat hamil atau habis melahirkan tuh over banget, sehingga memang harus ya melakukan diet demi kesehatan, selain dari penampilan itu juga. Dok, perubahan tubuh selepas melahirkan terkadang membuat ibu menyusui mempertimbangkan untuk menjalani diet menurunkan berat badan. Pertanyaannya, sebenarnya bolehkah ibu menjalani diet saat sedang menyusui ASI eksklusif? Ya, kalau diet sehat artinya itu harus ada pengorbanan ya. Pengorbanan waktu, usaha gitu ya, hawa nafsu dalam hal makan. Jadi moms mungkin anggapannya supaya tidak mengganggu nutrisi dari ASI-nya, moms harus makan makanan yang tetap bernutrisi. Mungkin porsinya sedikit dikurangi, atau moms pilih makanan yang indeks gulanya rendah. Mungkin kalian bisa Google aja makanan yang indeks gulanya rendah ya. Nasi putih itu termasuk indeks gulanya tinggi, sehingga mungkin kalau lagi diet jadi gantilah nasinya. Tapi dengan syarat tetap harus bernutrisi. Nutrisi itu gimana sih? Kalau dulu kita SD kita belajar 4 sehat 5 sempurna. Yang minimal harus ada karbohidrat, protein, lemak. Kalau bisa sih pilih lemak yang sehat ya. Kemudian juga harus ada serat dan vitamin mineral. Makanya kalau misalkan diet saat menyusui supaya tetap nutrisi untuk si bayi bagus dari ASI-nya, ya moms harus tetap makan. Mungkin lebih diatasinya porsinya dikurangi ya, tetap bergizi tapi dikurangi, atau ya dibantu dengan olahraga, karena olahraga itu kan membakar kalori supaya terjadi defisit kalori tadi itu. Kalau misalnya diet prinsipnya defisit kalori yang masuk harus lebih sedikit dengan kalori yang keluar, atau paling enggak seimbang, sehingga tidak terus naik begitu. Jadi ada penurunan berat badan. Dok, apakah ada diet sehat non alami untuk ibu menyusui tapi tetap dapat memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi bayi? Nah, kalau menu makanan sebenarnya terserah ya. Terserah dalam arti ya sesuka masing-masing orang. Kadang-kadang kita kalau nentuin makan ini, ada yang suka, ada yang enggak gitu ya. Prinsipnya tetap harus ada nutrien yang makro dan mikro. Makro itu karbohidrat. Karbohidrat mungkin kalau dari nasi putih diganti deh dengan nasi merah, beras merah, atau mungkin diganti ubi, kentang yang mungkin lebih rendah ya indeks gulanya. Sebagai gantinya dari karbohidrat itu tadi. Proteinnya tetap harus ada asupan ya. Mungkin lebih proteinnya jangan digoreng, direbus atau dikukus. Karena minyak itu juga kandungan kalorinya lumayan gede. Jadi kalau protein contohnya seperti protein nabati, tahu tempe, atau dari hewani, ayam, telur, direbus atau dikukus itu lebih bagus daripada digoreng ya, lebih rendah kalorinya. Kemudian kalau dari lemak mungkin lebih milih makanan-makanan yang low fat atau yang tidak lemak jenuh supaya lebih gampang itu dicernanya. Dan juga kalau bisa nih tipsnya yang paling sering saya sarankan itu makan buah dulu sebelum makan besar. Tujuannya supaya perut kenyang, sehingga ya tetap kita dapat nutrisinya tapi tidak terlalu banyak kita makannya, sudah kenyang duluan, atau minum air. Prinsipnya harus tetap bernutrisi ya, cukupi juga cairan, minum jangan lupa nih moms harus banyak minum supaya hasilnya juga bagus gitu ya. Tapi tidak dengan ekstrim banget ya, mengurangi porsi atau mengganti makanan yang indeks gulanya tinggi menjadi indeks gula rendah. Kalian bisa deh Google aja dengan makanan yang lebih sehat, intinya tetap nutrisi tapi lebih sehat. Dok, apa saja makanan yang tepat bagi ibu menyusui agar sang ibu dapat memilih dengan tepat makan apa saja yang ternyata baik dimakan di masa menyusui? Singkatnya, mengingat begitu pentingnya asupan zat gizi dari makanan untuk ibu dan bayinya selama masa menyusui ASI eksklusif, apakah ada baiknya tunda dulu bila moms ingin diet ya dok? Ya, jadi kalau untuk menunda diet waktu menyusui perlu atau enggak ini tergantung kondisi masing-masing ya.
Kalau misalkan karena kenaikan berat badan berisiko menyebabkan penyakit, ya memang segera dilakukan dietnya. Ada beberapa yang habis lahiran tensinya naik karena berat badannya juga naik. Makanya kalau kondisi seperti itu ya sebaiknya langsung diet aja. Tapi kalau anggapannya, aduh, sengsara nih dok, sudah ngurus bayi, nyusui, disuruh diet, nggak kuat. Ya nggak apa-apa juga. Tapi bukan jadi pembelaan ya. Pembelaan akhirnya makannya jadi nggak terkontrol. Jangan seperti itu. Dok, nggak kaget kalau lihat cewek usia 16-25 tahun badannya masih aja ramping. Ini konteksnya belum menikah. Tapi yang sudah menikah dan moms 3 anak badannya masih ramping. It's amazing for me. Apa ada tips bagi para moms agar bisa tetap langsing setelah melahirkan, dok? Ya, balik lagi kalau kenaikan berat badan ini memang tergantung ya, tergantung tubuh masing-masing. Ada yang mungkin makan sedikit langsung gemuk ya. Ada juga yang makan banyak tetap langsing. Ya tipsnya kalau habis lahiran, kalau mau diet nggak apa-apa ya. Kalau lagi menyusui mau diet juga nggak apa-apa. Yang penting harus menjaga makanannya. Makanan harus tetap bergizi, mungkin porsinya dikurangi atau mengganti jenis makanan yang indeks gulanya lebih rendah. Dan juga cara mengolah makanannya. Kalau bisa yang dikukus, direbus itu lebih rendah kalorinya daripada digoreng. Dan juga tentunya harus mulai aktivitas ya. Mungkin ngurus anak itu juga salah satu kita membakar kalori ya. Tapi sempatkan mungkin moms kalau si babynya tidur, moms sudah cukup istirahat. Intinya jangan dipaksa aja deh. Kalau cukup istirahat, nggak capek, silakanlah olahraga ringan di rumah. Kan sekarang juga banyak video-video YouTube tentang senam-senam ya, senam aerobik, zumba kan, yang bisa dilakukan di rumah. Itu pun juga nggak apa-apa dilakukan. Prinsipnya jangan dipaksa ya. Kalaupun lagi diet jangan ekstrim. Di tengah-tengah aja biar lebih aman. Intinya supaya kesehatan moms juga terjaga. Kita nutrisi untuk memberikan nutrisi si kecil waktu menyusui juga tetap optimal gitu ya. Jadi jangan terlalu fosil banget. Dok, ada satu lagi pertanyaan. Why ya? Ada wanita yang dari awal sebelum menikah hingga mempunyai 5 anak pun masih aja tetap langsing. Ini faktor apa ya? Kayaknya susah gemuk nih. Ya, untuk orang yang nggak gemuk-gemuk, itu kalau menurut saya itu anugerah loh ya. Makan banyak tapi badannya tetap ramping. Itu anugerah banget, tapi memang nggak semua ya. Memang ada beberapa kondisi yang disebabkan penyakit. Ya memang ada yang normal ya. Ada orang yang ya meskipun dia makan sebanyak apapun badannya ramping-ramping aja. Itu dipengaruhi oleh hormon dan juga metabolisme tubuhnya. Ada faktor keturunan, genetik juga. Ada yang makan banyak karena metabolismenya terlalu cepat, jadi tidak nimbun jadi lemak gitu ya. Itu ada seperti itu. Kalau seperti saya ini kalau makan sedikit sudah gemuk ya itu karena metabolismenya sudah lambat gitu ya. Memang ada bawaan ya karena juga lifestyle. Tapi ada juga yang disebabkan penyakit. Contohnya ya hormon tadi, misalnya hormon tiroid yang berlebihan, ya itu juga bisa mempercepat metabolisme tubuh sehingga makan banyak ya kelihatan kurus, bahkan turunnya itu cepat drastis. Ada juga penyakit-penyakit ya, penyakit-penyakitnya mungkin kita tidak rasakan tapi bisa aja terjadi. Kencing manis contohnya itu kadang-kadang ada beberapa yang sampai kering kurus gitu ya. Jadi memang macam-macam. Ada bawaan tubuh yang memang alami seperti itu yang menurut saya itu anugerah yang tidak mengganggu kesehatan sebenarnya, tapi ada juga yang disebabkan oleh penyakit yang kita harus waspadai. Wah, thank you so much for your time, Dok. Kita semua sudah dapat banyak berkat melalui ulasan dari Dr. Jeffrey. We are very thank you for all followers and moms yang sudah join di channel Rocky Gui Ministry serta channel Tanyakan Dokter. Jika Anda memperoleh banyak manfaat, banyak berkat melalui konten-konten channel kami, please berikan tanda like, comment, and subscribe. Salam sehat rohani and jasmani. See you on the next video and bye.